Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Gelombang Optik kelas IPA 3 yang beranggotakan Zafran Haidar Fajar Budiman, NPM 021, Hanifah, NPM 042, Disa Wahyu Purnama, NPM 072, dan Syakira Alfi Kurnia, NPM 118. Judul dari praktikum ini yaitu pengaruh panjang tali bandul terhadap frekuensi dan periode pada konsep gerak harmonis sederhana. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode pada bandul sederhana pada konsep gerak harmonis sederhana. Yang kedua, menghitung frekuensi dan periode pada konsep gerak harmonis sederhana dengan bandul sederhana. Setelah kita mengetahui tujuan praktikum ini, nanti akan didapatkan hipotesis. Hipotesis yang akan didapatkan yaitu panjang tali memiliki pengaruh terhadap frekuensi dan periode pada bandul sederhana dalam konsep gerak harmonis sederhana. Pada praktikum ini akan membuktikan semakin besar panjang talinya, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil frekuensinya. Landasan teori. Getaran harmonis merupakan gerak sebuah benda di mana grafik posisi partikelnya dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus sebagai fungsi waktu. Gerak harmonis disebut juga dengan gerak osilasi atau gerak harmonik. Karakteristik getaran harmonis yaitu jika sebuah titik materi bergerak melingkar beraturan, gerak titik materi tersebut dapat diproyeksikan terhadap garis tengah lingkaran. Setelah diproyeksikan, titik materi akan memiliki lintasan yang bergerak bolak-balik terhadap titik tengahnya atau titik kesetimbangan. Gerak titik proyeksi yang bolak-balik ini merupakan getaran harmonis. Dapat diartikan getaran harmonis yaitu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan yang disebabkan adanya gaya pemulih yang besarnya sebanding dengan simpangan getaran yang arahnya selalu menuju pegas dan getaran pada ayunan atau bandul. Getaran harmonis sederhana memiliki beberapa syarat sebuah getaran yang dapat dikatakan sebagai getaran harmonis sederhana yaitu benda yang bergetar atau bergerak bolak-balik, terdapat kedudukan kesetimbang dari benda tersebut, terdapat gaya pemulih yang bekerja pada benda bermassa. Nah, yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada 2 botol yang tingginya sama, lalu stopwatch, penggaris, penghapus, busur derajat, dan juga tali. Kita lakukan seperti tadi, kita ikatkan ujung tali pada penghapus, lalu kita ikatkan tali pada penggaris. Nah, tali seperti ini. Kita siapkan stopwatch dan kita ukur 5 derajat. Mulai. Kita catat lagi. Kita praktekkan yang 10 cm dulu. Lalu kita siapkan stopwatch dan busur derajat. Kelompok kami menggunakan sudut 5 derajat. Nah, kita mulai. Nah, kita catat waktu yang sudah kita gunakan. Kemudian kita ulangi lagi percobaan yang menggunakan tali 10 cm.
Kita catat lagi. Nah, seperti itu. 5 derajat. Mulai. Kita catat lagi. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, kita catat lagi. Ini dengan variabel bebas panjang tali 20 cm dan sudut simpangnya yaitu 5 derajat. Kita tarik sudut simpangnya yaitu 5 derajat. Oke. Siapkan stopwatch. Kita akan hitung berapa detik dalam 10 getaran. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pada percobaan pertama didapat waktu 8 detik. Kita akan melakukan percobaan keduanya sama dengan sudut simpangnya yaitu 5 derajat. Oke, dalam 10 getaran dapat berapa detik? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama yaitu 8 detik. Pada praktikum kali ini menggunakan variabel panjang tali 25 cm, kemudian sudut simpangnya yaitu 5 derajat. Kita tarik ini sehingga pucuknya akan mendapatkan sudut 5 derajat. Kemudian siapkan stopwatch. Kita akan hitung dalam 10 getaran dapat berapa detik. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pada percobaan pertama didapat waktu 9 detik. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua untuk memastikan datanya. Sama, kita tarik sudut simpangnya yaitu 5 derajat. Siapkan stopwatch. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pada percobaan kedua sama, didapat hasil waktu yaitu 9 detik. Maaf, 9 detik. Percobaan kelima menggunakan variabel tali 30 cm. Tali ditarik ke arah belakang dengan besar sudut 5 derajat, lalu dilepaskan dan biarkanlah bergetar selama 10 kali. Lalu hitung waktu yang diperlukan bandul untuk bergetar
bergetar selama 10 kali. Waktu pada percobaan pertama yaitu 10 detik, sedangkan percobaan kedua 11 detik. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan data seperti yang tertera pada tabel. Pada panjang tali 10 cm, waktu yang diperlukan untuk bergetar 10 kali yaitu 5 second, dengan periode 0,5 second dan frekuensi 2 Hz. Besar sudut yang digunakan pada setiap percobaan yaitu 5 derajat. Pada panjang tali 15 cm, diperlukan waktu 7 second untuk bergetar 10 kali dengan periode 0,7 second dan frekuensinya 1,4 Hz. Pada panjang tali 20 cm, diperlukan waktu 8 second untuk bergetar sebanyak 10 kali. Periodenya didapatkan 0,8 second dengan frekuensi 1,2 Hz. Sedangkan pada panjang tali 25 cm, diperlukan waktu 9 second untuk bergetar 10 kali dengan periode 0,9 second dan frekuensinya 1,1 Hz. Sedangkan pada panjang tali 30 cm diperlukan waktu 10 detik dan juga 11 detik untuk bergetar 10 kali. Pada periode pertama yaitu 1 second, sedangkan yang kedua 1,1 second. Lalu frekuensi pertama 1 Hz, yang kedua 0,9 Hz. Untuk menghitung periode digunakan rumus T sama dengan T per N, dengan T waktu dan N adalah banyak getaran. Untuk menghitung frekuensi digunakan rumus F sama dengan N per T, dengan N banyak getaran dan juga T waktu. Sekian video praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.